ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Sampai-sampai CIA mengumumkan di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, mereka mengatakan tahun 2020 ke atas khilafah Islamiyah akan kembali berkibar. Ini pernyataan CIA. KGB Rusia malah mengatakan dengan percaya diri. Apa kata KGB? Masih di New York Times. KGB Rusia mengatakan tahun 2025 khilafah Islamiyah berkibar di puncak kejayaannya. 2025 sebentar lagi itu. Iya, bagaimana mungkin kalau bagi Allah kun fayakun. Ayatnya jelas, janji Allah pasti terjadi. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, nah Nabi berkata di fase kelima Islam kembali memimpin seluruh dunia, tapi nanti akan terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh. Jadi menjelang kiamat akan terjadi 10 tanda besar kiamat. 10. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad diizinkan Allah menyaksikan sampai 7 saja. Tanda besar kiamat nomor 8, 9, 10 kita takkan menyaksikannya. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua kita bisa menyaksikan. Di tanda besar kiamat yang ketujuh, biar saya sebutkan ya, yang pertama adalah Dukhon. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Tidak ada cahaya matahari yang menembusi bumi. Setelah itu Dajjal muncul. Setelah Dajjal muncul, Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Setelah itu Ya'juj Ma'juj Allah lepaskan. Setelah itu matahari terbit dari sebelah barat, tapi hanya 1 hari saja. Besok-besoknya seperti biasa normal, terbit dari sebelah timur. Setelah itu yang keenam yaitu keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi di 3 tempat berbeda di dunia. Dan ini dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 82. Ini bukan dongeng Pak. Binatang raksasa bisa berbicara dengan manusia, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini akan menangkapi semua manusia yang ada dan memberi tanda kepada manusia. Barulah yang ketujuh, angin lembut bertiup dari negeri Yaman. Angin lembut itu berbau wangi kesturi. Angin lembut tersebut berbau wangi kesturi. Kesturi adalah wewangian angin surga. Kesturi adalah parfum kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi. Angin lembut bertiup dari Yaman. Angin ini sejuk, berbau wangi kesturi. Dengan cepat angin ini membungkusi bumi. Di mana saja ada umatku yang di dalam dadanya ada iman, walaupun imannya hanya sebesar ujung zarrah, sebesar biji zarrah, orang itu ada di gua, angin itu akan sampai kepada orang itu. Orang itu ada di pulau, ada di lepah, ada di gunung, ada di hutan. Di mana saja ada umatku yang beriman, angin lembut ini akan sampai kepada orang tersebut. Saat dia tersentuh oleh angin lembut yang sejuk, wangi tersebut, saat terhirup olehnya di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serta seluruh orang-orang beriman, orang-orang Islam yang ada iman di dadanya meninggal dunia. Kabar baiknya berarti kita semua takkan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Ini kabar baiknya. Syaratnya kita termasuk yang meninggal di tanda besar kiamat yang ketujuh. Nah, Nabi berkata, sejak saya diutus sampai kalian semua serentak Allah wafatkan, kalian menjalani 5 fase sejarah. Berapa lama waktunya? Ternyata ada hadis-hadis yang menjelaskan berapa lama waktunya. Dari sejak Nabi diutus sampai umat Islam serentak Allah wafatkan. Cuma sayang, hadis ini bukan dalam hadis mutawatir, tapi adanya dalam hadis ahad. Adanya dalam hadis ahad. Hadis ahad itu 3 tingkatannya. Tingkatan tertinggi hadis sahih. Tingkatan pertengahan adalah hadis hasan. Tingkatan terbawah hadis dhaif. Ketiga hadis ini masih diakui oleh seluruh ulama sebagai perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Untuk berapa lama kita dari fase pertama, dari Nabi Muhammad diutus sampai umat Islam meninggal serentak, berapa lama waktunya? Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadis ini dhaif, lemah, namun masih diakui sebagai perkataan Nabi SAW. Untuk hadis dhaif tak boleh jadi akidah kita, tidak bisa jadi hujah, tidak bisa menjadi dalil. Akan tetapi diketahui boleh, mendengarnya dan menyimaknya boleh. Dan perkataan Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan manusia manapun, selama itu masih dari Rasulullah. Sekarang kata Rasul dalam hadis Abu Daud ini, sejak aku diutus sampai wafatnya serentak umatku, umur umatku ini lamanya masanya adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Itulah umur umatku. Umur umat Yahudi 2000 tahun, umur umat Nasrani hanya 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa, Pak? 1400 tahun. Berarti di 1400-an tahun umatku akan Allah binasakan. Allah akan Allah wafatkan semua. Hadis lain yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud juga, tetapi hadis ini karena jalur riwayatnya banyak, naiklah tingkatnya dari dhaif kepada hasan li ghairi. Tentang Nabi berkata, umur umatku di sisi Allah, sejak beliau diutus ya, sampai umat ini serentak Allah wafatkan, hanya 1 hari saja. Tapi Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah, karena Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Wahai Bapak Ibu, 1 hari tambah setengah. 1 hari di sisi Allah, Bapak Ibu, berapa kita menghitungnya di dunia? Jawab. Surat As-Sajdah ayat 5, 1 hari di sisi Allah kita menjalaninya dia 1000 tahun. Yudabbirul amra minas samai ilal ard, thumma ya'ruju ilaih fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari, lalu Allah tambah setengah lagi. Jadi berapa itu? 1005. Dengan ini ada 2 kelompok riwayat besar tentang umur umat Islam. 1, 1400. Riwayat kedua 1500. Yang benar yang mana? Ini domainnya para ulama ahli hadis. Jangan ditanyakan kepada Pak arsitek sama Pak dokter, mereka nggak ngerti itu. Tanya pada ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis menyimpulkan, jumhur ulama ahli hadis mengatakan umur umat Islam sejak Nabi diutus sampai serentak umat Islam Allah wafatkan di muka bumi ini dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7, yaitu angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman, adalah lebih dari 1400 tahun, tapi tak akan lewat dari 1500 tahun. Hitungan Hijriyah. Hitungan Hijriyah. Awas, perhatian Bapak Ibu. Hitungan Hijriyah antara 1400 ke 1500 habis umat Islam sedunia, sebumi. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Walaupun ada segelintir ulama ahlu sunnah yang agak kebablasan semangat mengatakan 1476 seluruh umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 seluruh umat Islam sudah habis. Tapi kita menolak keberanian ulama-ulama tersebut, walaupun kelasnya hebat, Pak. Imam Suyuti termasuk yang mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Namun itu ditolak oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena menentukan waktu tahun yang pas tak ada dalilnya dari Al-Quran, tak ada dalilnya dari hadis yang mutawatir atau hadis sahih, ditolak. Oleh karena itu mereka cukup sepakat lebih dari 1400 tapi takkan lewat dari 1500.